Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Ya betul, memang di salah satu statement yang disampaikan oleh Habib Rizik ketika siaran pers ini menyampaikan bahwa ada poin-poin krusial utama di negeri ini yang harus diperbaiki. Tadi yang pertama revolusi akhlak. Kemudian Indonesia ini sedang darurat kebohongan. Berarti kalau bicara dua hal ini, itulah yang harus terus. Karena Habib Rizik juga menyampaikan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib hukumnya. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya melihat bahwa Indonesia ini memang darurat kebohongan. Dan kemudian juga harus dilakukan revolusi akhlak supaya tidak terjadi darurat kebohongan gitu. Iya. Nah, makanya ini sempat direspon juga oleh politikus dari PDIP. Wah, jangan Pak HRS jangan lebay lah menyebut darurat kebohongan. Itu terlalu berlebihan. Di sini kan ya lebih banyak aksi-aksi kepura-puraan lah. Ini kan statement yang lucu ya. Saya kira rakyat juga bisa langsung bertanya, terus apa bedanya pura-pura dengan bohong? Pura-pura pro rakyat tapi kebijakannya menyakiti rakyat gitu kan, itu kan bohong gitu. Dan saya kira ada cuplikan menarik kita tonton Kang dari Kiai Haji Sukron Makmun yang juga menegaskan hal yang sama bahwa negeri ini sedang darurat. Kita lihat Kang. Al-Quran mengatur, cuman maaf Bapak polisi, Kiai bertahun-tahun diakali. Kiai tidak boleh berpolitik, tidak boleh bicara politik, di masjid tidak boleh bicara politik, di pengajian tidak boleh bicara politik. Subhanallah, subhanallah. Karena kita sudah tidak mau bicara politik, apa yang terjadi sekarang ini? Banyak politisi-politisi yang tidak bermoral. Maka saya minta mulai hari ini, malam ini, semua kiai dan semua ulama, mari kita bicara soal politik. Politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah, politik yang santun, politik yang sopan, politik yang bermoral. Jangan politik seperti sekarang ini. Politik hoak, politik kebohongan. Betul apa tidak? Bohong sana, bohong sini, bohong sana, bohong sini. Fitnah sana, fitnah sini, menjatuhkan sana, menjatuhkan sini. Justru ini sekarang yang dibicarakan. Politik setan, politik iblis. Kita bicara politik Quran. Quran mengatur berpolitik. Siapa bilang Quran tidak ngatur berpolitik? Dulu kiai yang melarang ulama berpolitik itu Belanda. Mengapa Belanda melarang kiai berpolitik? Supaya Belanda dapat menjajah Indonesia terus-menerus. Kalau kiai mulai bicara politik, dia harus meninggalkan Indonesia. Maka Belanda dulu yang melarang kiai tidak boleh bicara politik. Di masjid tidak boleh bicara politik. Di pengajian tidak boleh bicara politik. Dianggapnya politik itu kayak penyakit lepra. Padahal politik itu indah. Kalau politik dengan kejujuran, saya akan mengajar orang Ketapang. Mari kita berpolitik yang sopan, berpolitik yang santun. Politik itu suatu hal yang mulia. Jadi kalau sekarang ada orang yang melarang kiai bicara politik di masjid, itu berarti sisa-sisa Sukron Makmun sebagai warga negara Republik Indonesia yang cinta sama Pancasila, cinta sama Undang-Undang Dasar 45, cinta sama Bhinneka Tunggal Ika. Sukron Makmun sebagai warga negara Republik Indonesia, saya ingin menyumbangkan pikiran terbaik saya kepada bangsa saya dan negara saya. Saya sebagai warga negara Republik Indonesia, Bapak polisi, Bapak tentara, saya ingin menyumbangkan pikiran terbaik saya untuk bangsa saya, untuk negara saya, supaya tidak terjadi pemerintahan dengan segala kedolimannya.
Nah, itu kita lihat bahwa bukan IBHRS saja yang sudah berbicara, bahkan ulama yang sekaliber Kiai Haji Sukron Makmun pun menyampaikan hal yang sama. Artinya, ini adalah sebuah fakta. Jadi, para ulama, para habaib bicara itu bukan berdasarkan data yang mudah diotak-atik datanya, tapi berdasarkan realita, fakta yang ada di masyarakat. Apa dampak yang terjadi pada masyarakat? Hutang yang makin menggunung, bunganya saja 400 triliun, dan itu baru bisa dibayar dengan kita ngutang lagi gitu. Anggaplah kalau modelnya seperti itu kan jadinya apa ya, gali lubang tutup lubang. Bahkan ada yang bilang gali lubang tutup sumur. Jadi ada lubang baru nutup sumur yang nggak ketutup sumurnya. Dalam. Karena dalam, kalau sumur beda dengan lubang. Nah, terkait penyelesaian solusi dari persoalan-persoalan ini, revolusi akhlak yang ditawarkan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab, saya kira ini memang menjadi sebuah keniscayaan. Karena kita tahu konsep revolusi mental yang dulu digaungkan oleh Pak Jokowi itu tidak terlihat sama sekali efeknya, tidak terlihat sama sekali dampak positifnya gitu. Semua kok kelihatan semakin runyam, korupsi semakin menjadi-jadi di mana-mana. Dulu di bawah meja, kemudian di atas meja, sekarang dengan mejanya di bawah. Luar biasa gitu. Semakin terang benderang keberanian para penjahat negeri ini gitu. Maka kita sih meyakini, karena kita juga pernah banyak menyoroti tentang revolusi mental itu, Kang, bahwa revolusi mental itu memang dasarnya adalah tidak kuat, akarnya nggak jelas. Tapi kalau revolusi akhlak, ya jelas, dasarnya adalah Quran. Politiknya politik Qurani gitu, clear gitu. Karena Al-Quran sunnah, karena Al-Quran hadis juga kan mengkerangkai itu. Jadi sebetulnya kita nggak usah terlalu repot-repot. Kemana sih patokannya? Ya Quran dan hadis gitu, dan sunnah. Nih tadi juga saya menarik ini ketika bicara soal dari PDIP ya, wakil rakyat dari PDIP Komisi 11 kalau nggak salah Hendrawan Sutikno ya, Kang ya, yang menyebutkan bahwa Habib Rizik Syihab ini lebay gitu kan, darurat kebohongan. Terus Akang tadi menyebutkan bahwa dijelaskan ya ini kepura-puraan gitu kan. Artinya di sini kita apakah bisa melihat ada justru mempertontonkan kesombongan atau ditutupnya sebuah kesadaran para sebagian elit politik untuk tidak menyadari apa yang menjadi kekurangan gitu loh. Bahwa sebetulnya benar-benar terjadi kebohongan, tapi ya nggak ada tuh kebohongan gitu. Seperti itu kan. Itu yang disebut dengan konsep keterlenaan gitu. Kalau kita naik motor atau mobil, biasanya itu yang sering terjadi, ada blind spot, ada satu titik-titik di mana kita tidak tahu karena nggak kelihatan di spion kanan, kiri, sama atas. Nah, orang yang sombong, orang yang jumawa, maka dia hanya berpatokan pada apa yang dilihat saja. Apa yang tidak terlihat dia tidak mau mendengar. Padahal blind spot itu kekurangan-kekurangan sistem seleksi, konsep seleksi orang dan seterusnya, fit and proper test dan segala macamnya, itu ada blind spotnya yang kemudian mereka tidak mau tahu. Karena kan nggak kelihatan gitu. Padahal yang ngelihat orang lain, yang ngelihat rakyat. Ini yang terutama tuh, rakyat bisa melihat dengan jelas bagaimana dana-dana dikelola dengan ugal-ugalan. Misalkan pajak yang Ibu Sri Mulyani bilang kalau nggak mau pajak keluar dari Indonesia. Ngeri kali. Tapi kemudian bagaimana yang mengemplang pajak? Hairul Tanjung itu tegas menyatakan, bahkan kalau nggak salah itu di depan Ibu Sri Mulyani yang langsung, ya, saya tahu persis ada pengusaha kakap yang uangnya jauh lebih besar dari saya dan dia tidak pernah bayar pajak. Kemudian itu harusnya sih menohok Ibu Sri Mulyani. Pastinya harusnya. Tapi ternyata dia responnya, ya kita harus lihat dulu dia kondisi keuangannya lagi sehat. Ibu Sri Mulyani apa kabar? Luar biasa kan? Itu kan harusnya kalau apalagi sudah terendus, kan pasti mestinya sudah terendus. Bagaimana sih kemampuan intelijen kita gitu? Kok janganlah intelijen ini hanya digunakan untuk memata-matai aktivis muslim saja gitu. Itu para pengemplang pajak itu kan yang angkanya triliunan, luar biasa itu kok terus dibiarkan gitu. Nah, ini yang harus dibenahi dengan konsep-konsep revolusi akhlak. Dan saya yakin turunannya itu juga sudah ada, sudah clear, jelas, tinggal dipraktekkan. Iya. Nah, Kang, ini ketika kita bicara siaran pers ya, streaming dari Habib Rizik Syihab juga menyebutkan bahwa pembebasan bersyarat Habib Rizik Syihab itu sebagian menilai bahwa diam-diam, terkesan dadakan. Tapi kan ternyata setelah dijelaskan oleh Habib Rizik Syihab, banyak prosedur hukum yang sensitif, yang tidak boleh dilanggar. Satu atau sedikit saja itu dilanggar, maka akan ditahan kembali tanpa persidangan ya, Kang? Betul. Berarti ini perlu ada pemahaman kepada kita semua bahwa sebenarnya Habib Rizik Syihab nggak mau seperti itu, ya kan? Tapi karena taat hukum, menjaga supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Ya, saya yakin IBHRS sangat rindu
rindu kepada umat. Saya yakin IBHRS pengen bertemu dengan semua orang yang mencintai dia. Tapi yaitu tadi, yang tahu persis tentu adalah IBHRS dan para pengacaranya. Klausul detailnya apa saja sih yang boleh dan tidak boleh ya. Dan kemudian ini yang harus kita maklumi, yang harus kita pahami bersama, terutama para pecinta IBHRS. Jangan kemudian kita berperilaku seperti yang kemarin ketika menyambut beliau dengan gegap gempita, ratusan ribu bahkan mungkin bisa mencapai angka jutaan itu yang menyambut dari bandara sampai ke Petamburan, ke Megamendung dan seterusnya. Kali ini kita harus berdamai dengan situasi yang ada, karena kalau tidak maka perjuangan IBHRS akan kembali sia-sia. Jangan sampai terulang kembali IBHRS dikriminalisasi. Maka saya kira kita cukup doakan dari jarak jauh. Untuk beberapa tokoh saya kira akan ada pertemuan, karena IBHRS pun menyatakan bahwa beliau tidak bisa terlalu jauh, tidak bisa keluar kota, tapi beliau masih bisa menerima tamu, beliau pun masih bisa bertamu. Mau bertamu nggak? Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita lagi rancang waktunya, tempatnya. Mudah-mudahan Allah menakdirkan pertemuan kita nih SC Channel dengan imam besar kita Habib Rizik Syihab. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Tapi kembali ke persoalan tadi, ya kalau sahabat-sahabat semua dari pesantren, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi yang kemarin sempat tumpah ruah menyambut IBHRS, sekarang jangan dulu, tahan dulu. Kita harus mengerti kondisi kita hari ini yang sensitif tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sudah berapa lama kita memendam kerinduan untuk berangkat ke Baitullah? Ya, apalagi setelah kemarin pandemi 2-3 tahun kita tidak bisa berangkat ke sana. Menunggu antrian haji, kita tahu bersama, belasan bahkan sampai puluhan tahun. Dalam konteks ini, sebagai Saiful Zaman Channel bekerja sama dengan Al-Aziziyah Tour and Travel, insya Allah akan menyelenggarakan program untuk kita berangkat bersama saya. Insya Allah akhir November ya, kita akan berangkat bersama SC Channel. Maka tentu program-program yang akan kita jalani di sana ada kelebihannya, ada plusnya ya. Kita akan berkumpul berdoa bersama untuk memanjatkan doa bagi negeri ini agar menjadi lebih baik, agar dipimpin oleh pemimpin yang mengerti kehendak dan keinginan rakyat, pemimpin yang amanah. Ya, keberangkatan di akhir November tentu itu saat setelah Pak Anies selesai menjabat sebagai gubernur. Mudah-mudahan kita akan upayakan sekali dalam keberangkatan kita nanti turut ikut bersama kita Bapak Anies Rashid Baswedan. Insya Allah ya, kita akan berangkat bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun. Sebuah travel haji dan umroh yang super lengkap. Segala perlengkapannya diproduksi sendiri. Artinya kualitasnya sudah pasti terjamin. Tentu dengan jadwal yang jelas, transportasi yang nyaman, kita dibimbing oleh orang yang berpengalaman. Dan pastinya tentu semuanya menggunakan sistem yang syar'i. Bagi sahabat SC Channel semua yang berminat untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, silahkan untuk mengontak ke nomor yang ini. Pastikan kenyamanan perjalanan ibadah umroh Anda bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun dan memiliki legalitas yang jelas, kepastian jadwal, memiliki pabrik perlengkapan ibadah umroh sendiri, transportasi nyaman, harga terjangkau, serta pembimbing berpengalaman dan sistem yang digunakan atas dasar cara yang syar'i. Untuk informasi, hubungi 0812 8268 5683